Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bidah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, berkhusus Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dan DKM Masjid Subul Salam Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita kembali bersama meskipun lewat udara. Dan pertemuan kita dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan lanjutkan pada ayat 129 dari surat Al-Baqarah. Ayat 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Silakan dibaca tadi. Itu di mute, masih belum bunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Nabi Ibrahim awal pertama disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ini berdoa terdapat ayat 124. Ketika Allah Inni ja'iluka linnasi imama. Sungguh kami akan mengangkat seorang imam. Kamu menjadi imam di tengah manusia. Kemudian Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati. Juga anak cucuku ya Allah. Jadikan mereka sebagai imam bagi umat manusia. Ini adalah doa yang sangat manusiawi dan lumrah dilakukan oleh umat manusia. Mana ada seorang manusia yang tidak ingin anaknya terhormat. Mana ada orang tua yang tidak menginginkan keturunannya menjadi orang mulia. Sampai sekarang di dunia manapun kita menyaksikan bagaimana orang-orang tua mati-matian berjuang demi kehormatan anaknya. Kalau dia seorang camat, minimal dia ingin anaknya jadi camat juga. Kita menyaksikan berapa orang yang
pernah jadi bupati, kemudian posisi jabatan bupatinya itu diwarisi oleh anaknya. Bahkan saking senangnya dengan jabatan bupati, kalaupun tidak diambil anaknya, karena anaknya belum dewasa, dia buru-buru jabatan itu diwariskan kepada istrinya. Itu sudah lumrah. Bahkan juga sampai jabatan ketua partai. Kita sering menyaksikan orang ketika membuat partai, seolah-olah partai itu adalah satu lembaga yang perlu diwariskan atau merasa bahwa partai itu diwariskan pada anaknya. Banyak orang yang tidak dewasa sehingga partai itu ya turun-temurun. Bahkan bapaknya atau emaknya masih hidup, anaknya sudah digadang-gadang untuk memimpin jadi sebuah partai. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi pimpinan partai. Ini berlaku juga di dunia ormas Islam. Ormas Islam itu tidak ada yang luput, hampir tidak ada yang luput. Usaha untuk menyelamatkan kepemimpinan di dalam partai Islam itu muter-muter saja di situ. Dari ayahnya turun ke anaknya, dari seseorang turun ke anaknya, turun ke cucunya, dan terus ke bawah. Sepanjang ormas itu masih hidup, pembicaraan selalu turunan siapa, anak siapa, zuriat siapa. Jadi sekali lagi, ini sangat manusiawi. Tetapi kemudian menjadi tidak manusiawi jika keinginan itu tidak dibarengi dengan ikhtiar yang pantas. Atau cuma sebatas keinginan. Satu. Yang kedua, kalau Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah meminta supaya anak cucunya menjadi imam, di antara anak cucunya ada yang juga menjadi imam seperti dia, itu bukan jabatan yang prestis. Karena keimaman pada diri Ibrahim itu setelah melewati ujian-ujian, menyelesaikan beberapa tugas yang berat, dan kemudian keimaman Ibrahim ini berhubungan dengan keimaman ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan fasilitas kehormatan, kemuliaan ataupun jabatan keduniaan. Ini yang membedakan antara kita dengan Ibrahim. Ibrahim minta itu masih pantas. Kalau kita jarang orang yang seperti itu. Nah, setelah kemudian Ibrahim menyelesaikan tugasnya, jadi setelah berdoa untuk keturunannya, untuk pribadi, supaya keluarganya jadi imam, kemudian Ibrahim berdoa. Untuk apa? Rabbi ja'al hadzal balada amin, hadza baladan amina. Dia sudah naik dari berdoa untuk keluarga, sudah berdoa untuk negeri tempat di mana dia berada. Nah, ini seorang pemimpin. Dia ingin negerinya itu aman. Padahal tempat di mana dia berada itu daerah yang tidak ada perpohonan. Dia di lembah yang kering, tidak ada pohon-pohonan. Tapi kenapa dia minta keamanan dulu? Di surah Al-Baqarah ini, hadza baladan amina. Di dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Tidak disebutkan di sini. Ya Tuhan, jadikanlah ini aman, negeri yang aman. Ini saja. Tapi kalau di Ibrahim, hadzal balada. Kalau digabungkan doa ini, Rabbi ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ini indahnya membaca Al-Quran kalau digabungkan antara satu ayat dengan yang lainnya. Kalau membacaannya satu ayat saja, masih kurang sempurna kekulihannya oleh kita. Nah, jadi karena negeri-negeri aman, baru warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikanlah kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang diberikannya? Minas samarati, dari buah-buahan. Ini doa sangat tidak rasional. Sudah tahu lembahnya kering,
Sudah tahu lembahnya bebatuan, tidak berpohon, kok minta buah-buahan? Ya, karena Ibrahim tidak berdoa minta pepohonan. Yang dia minta adalah warzuqan lahu minas samarati. Berikan rizki pada orang yang tinggal di dalamnya berupa buah-buahan. Kalau saat itu minta pohon mungkin kurang rasional. Tapi yang diminta adalah buah-buahannya. Dan terbukti di tanah haram menjadi daerah yang mungkin paling lengkap diisi oleh buah-buahan. Buah apapun ada di sana. Padahal pohon apapun tidak ada di sana. Pohon terong tidak ada. Tapi terong ada. Pohon padi tidak ada. Tapi buah padi ada. Sungai tidak ada di situ. Di mana ada sungai di Mekah. Tapi ikan apapun ada di sana. Nah, inilah salah satu wujud anugerah Allah. Jadi yang diminta ada buah-buahannya, bukan pohonnya. Nah, malah kan setelah dia meminta keamanan kemudian minta buah-buahan, karena kalau tidak dimulai dengan keamanan, bagaimana orang akan menikmati fasilitas? Kunci pertama sebuah negara adalah aman. Kalau aman, bercocok tanam dia mudah, bertani mudah, bekerja mudah, berproduksi juga mudah. Yang diminta adalah keamanan dulu. Nah, setelah dia minta itu dan menyelesaikan pembangunan atau perbaikan renovasi Baitullah, dan masuk doa yang berikutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Tuhan, bangkitkanlah fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, seorang pemimpin yang sudah diangkat menjadi imam, seorang pemimpin yang telah menjadi tokoh, bukan cuma mendoakan negerinya supaya menjadi negeri yang kaya raya, sektor ekonominya stabil, tetapi tidak lupa mempersiapkan generasi yang akan datang yang dapat memimpin umat manusia. Dia perhatikan keselamatan manusia. Wab'ats fihim rasulan. Bangkitkanlah di tengah mereka seorang rasul. Ini namanya mempersiapkan generasi yang akan datang. Nah, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang diangkat fihim di tengah mereka? Dipikirkan negerinya. Seorang pemimpin yang bijaksana bukan cuma memperkaya dirinya, bukan cuma memikirkan keluarganya, tapi negerinya. Dan kriteria pemimpin itu, kata Ibrahim, seorang pemimpin minhum di antara mereka. Perhatikan di sini, karena yang akan diurus adalah negeri baladan aminah, negeri Mekah. Yang diminta oleh Ibrahim, fihim minhum, yang memimpin di tengah mereka, orangnya dari mereka. Seorang yang akan memimpin sebuah wilayah, maka pemimpin itu adalah penduduk pribumi asli dari wilayah itu. Ini sudah sering saya sampaikan. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, semua nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari sukunya sendiri, dari bangsanya sendiri. Misalnya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kepada bangsanya sendiri. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad kami telah utus saudara mereka, yaitu Hud. Perhatikan kalimatnya. Yang diangkat menjadi rasul di tengah kaum Ad adalah Nabi Hud. Siapa Hud ini? Akhahum, saudara mereka sendiri, pribumi kaum Ad.
tidak orang luar. Kemudian kepada kaum Samud, wa ila Samud akhahum salihah. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, yaitu Soleh. Demikian juga kepada kaum Madian, penduduk Madian, wa ila Madiana akhahum Syu'aiba, dan kepada penduduk Madian kami angkat akhahum, saudara mereka, sesama orang Madian, yaitu Syu'aib. Itulah kemudian Allah mengatakan, "Fama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan mereka sendiri, dengan bahasa mereka sendiri, supaya apa? Supaya rasul yang diutus tadi bisa menjelaskan program-program, bisa menyampaikan pesan-pesan Allah lahum kepada mereka dengan bahasanya sendiri. Jadi idealnya kalau menurut Al-Quran, seorang pemimpin satu daerah itu hendaknya pribumi daerah-daerah itu sendiri. Orang Jakarta idealnya gubernurnya ya orang Betawi. Karena apa? Orang Betawi itu tentu saling mengenal budayanya dengan orang Betawi. Bisa bicara dengan orang bahasa Betawi, ngerti tradisi Betawi, tahu kesenangan orang Betawi, dan bahasanya enak jika didengar oleh orang Betawi. Nah, tetapi karena di Jakarta ini orang Betawinya tinggal sedikit, dan kemudian kecampur dengan suku-suku dari semua daerah, lalu Betawi ini menjadi ibu kota, dan bukan lagi Betawi tapi Jakarta metropolitan, maka pemimpin yang memimpin Jakarta boleh dari mana saja, tetapi juga jangan lupa, jangan dihilangkan budaya Betawinya, karena itu ada bagian dari kesejarahan. Di Quran kan enak, kalau bicara apa saja Quran itu enak, jelas. Nanti kalau yang memimpin satu daerah itu bukan dari sukunya, ngomong aja nggak lancar, bagaimana? Tidak masuk akal. Kalau misalnya yang jadi presiden Amerika itu orang Jawa, ngomongnya Jawa terus di sana. Ya orang Amerika bingung nih ngomong apa. Lalu sampai di Amerika jadi presidennya pakai pelangkonan. Ya bingung orang Amerika. Budayanya tidak cocok. Nah, itulah kata Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, dari mereka. Terus mengerucut sampai ke bawah. Apa tugasnya Rasul itu? Yatslu alaihim ayatik. Ta'ala yatslu tilawah itu, menurut asal katanya itu adalah melanjutkan, meneruskan, share. Kayak gitu loh. Tugas seorang Rasul, pemimpin itu men-share ayat-ayat, bukti-bukti kebenaran dan kebesaranmu ya Allah. Apa yang disampaikan Allah berupa cerita bahwa orang-orang baik itu yang menang, orang-orang salah itu hancur, lanjutkan, sampaikan, di-forward kepada kaumnya, disampaikan kepada rakyatnya. Itu ayat-ayat kebenaran Allah. Yang pertama. Wa yu'allimuhumul kitab, yang kedua, tugas seorang Rasul itu mengajarkan. Kalau tadi itu hanya menyampaikan, meng-share saja, melanjutkan, meneruskan, men-forward. Sekarang yang kedua, wa yu'allimuhum, mengajarkan kepada bangsanya, orang Arab kalau tadi cara Ibrahim, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Firman-firman Allah itu ditugaskan, yang bertanggung jawab untuk mengajarkan agama, mengajarkan kitab suci, itu adalah pemimpin mereka. Oh, kalau begitu berarti seorang pemimpin kudu ngerti kitab. Betul. Seorang pemimpin harus mengajarkan apa yang sudah menjadi tuntunan Allah. Bahkan mereka orang pertama yang melakukan pesan Allah. Tidak boleh pemimpin wahyunya didahului oleh rakyatnya. Rakyatnya yang dapat wahyu, sampaikan pada umatnya. Mereka lebih mengerti tentang kitab suci, tidak lebih bodoh dari umatnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Apa yang akan disampaikan kepada mereka ada Alkitab, firman Allah. Berarti seorang pemimpin itu harus bisa membuktikan dirinya, dia mendapatkan firman Allah, mendapatkan kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
negara kalau bijaksana memang harus memberikan pendidikan ketuhanan, ya, pendidikan keagamaan pada rakyat. Kita apa? Wal hikmata, dan hikmah. Nanti para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah itu adalah teladan dari seorang rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, respon yang dia lakukan terhadap perilaku umatnya, yaitu sunnah atau hadis. Bayu zakihim. Dan tugas Rasul itu adalah melakukan kegiatan yang namanya tazkiyah. Ada 3 kata yang di dalam Al-Quran sering kita terjemahkan dengan sama, yaitu toharoh, nadhafah, dan tazkiyah. Apa bedanya? Kita awali dari nadhafah. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya, yang dimaksud dengan nadhafah itu adalah kebersihan lingkungan, kebersihan tempat, place. Kebersihan. Hanya kita kalau sedang suka ada tulisan kalau di dekat-dekat masjid atau di pondok-pondok pesantren atau di kampung-kampung yang memang senang dengan tulisan Arab, ada tulisan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Biasanya nih yang masang tukang sampah. Tukang sampah. Karena kalau tidak ditulis ini nanti orang buang sampah sembarangan. Itu penggunaan bahasa yang memang cocok buat dirinya. Kemudian yang kedua adalah at-taharah. Taharah artinya sama, kebersihan juga. Tapi taharah lebih berhubungan dengan fisik manusia. Oleh karena itu nanti taharah adalah kebersihan manusia pada badan dirinya, baik dari najis maupun dari hadas. Nanti kita taharah ada bab tentang membersihkan najis dan membersihkan hadas. Hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Najis ada 3, ada najis mukhafafah, mutawasithah, dan mughaladzah. Ini yang sudah sering kita pelajari, itu babnya bab toharoh. Nah, sedangkan tazkiyah itu biasanya berhubungan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Meskipun terkadang kalimat ini suka ditukar-tukar penggunaannya. Biasa itu. Tapi aslinya nadhafah berhubungan dengan benda dan tempat. Kemudian toharoh berhubungan dengan badan. Dan tazkiyah berhubungan dengan hati atau jiwa. Nah di sini wayuzakihim, salah satu fungsi, tugas atau tanggung jawab seorang rasul itu adalah membersihkan jiwa manusia sehingga perilakunya menjadi baik. Nah ini ya. Di satu menyampaikan ya ayat-ayat Allah dalam pengertian men-forward bukti-bukti kebenaran Allah dan ajaran Allah. Yang kedua, mengajarkan Alkitab. Yang ketiga, menyampaikan al-hikmah, mengajarkan hikmah. Dan yang keempat adalah menyucikan jiwa manusia, membersihkan hati manusia sehingga berperilaku baik. Ini yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Nah sekarang kita tanya, doa kita ketika pengen punya pemimpin itu, ketika mau milih pemimpin, atau sikap kita ketika mau milih pemimpin, atau doa kita ketika pengen punya keturunan,
Kira-kira apa ini 4? Apa kita menginginkan pemimpin yang punya kriteria 4? 1, menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan bukti-bukti kebenaran Allah. Yang kedua, mengajarkan Alkitab. Yang ketiga, mengajarkan sunnah. Dan yang keempat, membersihkan jiwa manusia. Apa itu yang kita minta selama ini? Kalau kita inginkan ada pemimpin baru, kayaknya bukan. Jarang kita punya keinginan atau membayangkan bahwa negeri Indonesia dipimpin oleh orang yang seperti ini. Ketika akan milih pemimpin dari yang paling bawah sampai yang paling atas, sepertinya nih kalau saya bukan ini yang terbayang dan bukan ini yang kita khayalkan. Dan ada orang yang milih pemimpin itu ya satu, yang penting ya satu partai. Kalau partainya beda ya, wah ini sih partainya anti agama kita, gitu. Anti persatuan. Kalau bisa ya kerabat sendiri. Kalau dengan saudara iri ya kalau bisa orang sekampung sendiri. Ya malah yang paling parah biasanya di kita yang paling banyak itu tidak penting apapun partainya, siapa orangnya, yang penting wani piro. Itu yang banyak sekarang. Artinya begitu remeh-temeh keinginan kita memilih pemimpin hanya sebatas kepuasan pribadi, hawa nafsu. Nah, hamba yang memuliakan, innaka antal aziz hakim. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan. Apakah doa Nabi Ibrahim diijabah? Diijabah. Siapa yang dimaksud dengan Rasulam minhum? Satu orang Rasul di antara mereka. Dari penduduk Baladan Aminah, Mekah dan sekitarnya. Siapa Rasulnya? Perhatikan. Sejak Nabi Ibrahim sejak zaman Nabi Ibrahim, maka nabi-nabi yang diutus Allah itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Hebatnya ini. Sehingga beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari 25 Rasul, itu yang bukan keturunan Nabi Ibrahim cuma 10. Begitu Nabi Ibrahim diutus menjadi Rasul, sampai Nabi terakhir yang diangkat itu anak cucunya. Terbagi dalam 2 kelompok. Satu Bani Ismail, yang kedua Bani Israel. Bani Ismail, Bani Israel. Nah, setelah Ibrahim itu semuanya itu turunan dari Ishak, Yakub, Shu'aib, baru Musa, terus itu Bani Ismail. Dari sekian banyak nabi yang diutus di kota Mekah itu Rasulan, hanya 1 orang. Sebelum itu tidak punya nabi dia. Dan itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beda dengan Bani Israel. Karena Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu sepanjang zaman terus. Dari zaman Nabi, setelah Nabi Ishak, Nabi Yakub, terus dipimpin oleh nabi-nabi. Maka tidak ada nabinya. Bani Israel nabi terus. Kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun. Ketika seorang nabi meninggal dunia, muncul nabi yang baru. Langsung nabi yang baru. Beberapa nabi hidup bareng. Nabi Musa masih ada, Harun ada, Musa sudah ada. Harun itu anak paman ya. Musa masih ada, Harun sudah mendampingi bareng. Nabi Daud masih ada, Sulaiman sudah lahir. Nabi Zakaria masih sehat, Yahya sudah lahir. Yahya masih ada, Isa sudah lahir. Itu terus Bani Israel itu dipimpin oleh nabi-nabi, ada nabi terus. Ya karena memang Bani Israel itu seperti itu.
Nah, kemudian adapun penduduk kota suci Mekah dari zaman Nabi Ibrahim hanya satu orang nabinya, itu bagian dari Nabi besar Muhammad. Pertanyaan kita sekarang, berapa lama jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Satu keterangan Nabi Ibrahim itu sekitar 2295 tahunan lah sebelum Masehi. Ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu. Yang pasti bahwa Nabi Ibrahim itu masa Nabi Ibrahim itu hidup sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir pada 570 Masehi. Berarti antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sekitar 3500 tahun. Doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim baru diijabah setelah 3500 tahun. Ibrahim sendiri sudah tidak menyaksikan keinginannya, memikirkannya kota suci Mekah. Dan Aminah punya seorang rasul. Ibrahim tidak menyaksikan. Begitulah hendaknya kita sadar. Setelah 3000 tahun lebih, lahirlah baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan, ana da'watu Ibrahim wa akhir man basyarabi Isa alaihi salam. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim. Wujud doanya Nabi Ibrahim. Ketika minta seorang rasul di kota Makkah, ya aku ini orangnya. 3000 tahun lebih. Doa baru diijabah. Dan diminta adalah perkara besar. Maka orang harus yakin. Mintalah kepada Allah apa yang kalian inginkan. Jangan mendikte kapan waktunya. Dalam hikam itu disebutkan kira-kira begini terjemahnya. Jangan kecewa kalau kamu sudah tertundanya anugerah membuat kamu putus asa. Karena apa? Allah itu mengijabah keinginanmu itu sesuai kehendaknya dan pada waktu yang dia sendiri menentukannya, bukan kamu yang menentukannya. Tidak sesuai dengan karepmu, tapi karep dia. Tetapi yakini bahwa itu yang terbaik buat kamu. Karena dia lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan olehmu. Bil waqtil ladzi yuriduhu, pada waktu yang dia kehendakinya. 3000 tahun. Berbaik sangkalah kepada Allah, apa yang menjadi doamu itu pasti ijabah. Jangan kapokan. Berdoa sebentar kapok, berdoa sebentar kapok. Karena kita tidak tahu kapan dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, Mbak melihatkan Nabi Muhammad adalah wujud dari ijabah doa kanjeng Nabi Ibrahim. Setelah sekian lama baru diijabah. Percayalah bahwa doa-doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kekayaan. Kok sampai tua kita tidak kaya-kaya? Mungkin anakmu yang kaya. Karena Allah tahu orang tua akan lebih senang anaknya kaya daripada dirinya. Ya, walaupun kalau bisa ya kaya semua. Tapi orang tua, kebahagiaan orang tua jauh lebih tinggi jika menyaksikan anaknya itu bahagia. Apalagi kalau sudah cucu. Kesedihan orang tua kalau melihat anak cucunya susah. Itu lebih sedih daripada kalau kesusahan itu menimpa dirinya. Ketika dia miskin, mungkin masih tenang-tenang saja. Biasa saja. Tapi kalau menyaksikan cucunya miskin, orang tua sangat menderita. Menyaksikan anaknya susah, orang tua lebih susah. Hendaknya kita senantiasa berkeyakinan bahwa apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diijabah. Hanya memang
ijabahnya bisa dalam segala bentuk. Doa kita tidak ada yang sia-sia. Nanti Al-Ghazali sudah merumuskan beberapa dari ijabah, misalnya kita berdoa kepada Allah, minta A, tahu diberinya B. Allah lebih tahu B itu yang lebih baik. Kita berdoa pada Allah tidak diberi hari ini, mungkin untuk kebaikan hari akhirat atau hari nanti. Kita minta sesuatu tidak diberi oleh Allah, mungkin dengan cara itu Allah menghapus dosa-dosa kita, menambah pahala kesabaran kita. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Ibrahim. Mulai dari menuntaskan tugas-tugas, kemudian berjuang untuk menciptakan negeri yang aman, kondusif, memikirkan rakyatnya bagaimana supaya mereka ekonominya sejahtera, supaya cukup ekonominya, dan tidak lupa pula dia berusaha menyiapkan kepemimpinan masa depan yang bisa membawa bangsanya selamat dunia akhirat. Tentu pemimpin seperti ini kadang-kadang di luar konsep kita. Dan kita tidak usah pernah kecewa dengan pilihan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi lewat orang yang kita tidak sukai, bisa jadi harapan-harapanmu akan diantarkan. Dan kenyataannya ketika Nabi Muhammad datang juga, nyatanya tidak semua manusia menerima. Doa Ibrahim ini adalah datangnya Nabi Muhammad, dan bukan cuma doa Ibrahim, dia juga Nabi Muhammad sudah diinformasikan kedatangannya oleh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun. Ketika datang kepada mereka dengan bukti-bukti tadi bayyinat itu, ayatin bayyinat, bukti-bukti bahwa dia adalah seorang Rasulullah, justru mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, tukang bohong, tukang penipu, dan lain sebagainya. Kalau yang dimuliakan, ini barangkali renungan kita pagi ini, kajian kita pagi ini. Mohon maaf, mungkin gambarnya goyang-goyang karena di atas kendaraan. Sampai ke tempat ngaji. Insya Allah kita bertemu pada hari Sabtu yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih atas doa. Alhamdulillah, sama-sama tadi kita simak kajian dari guru kita. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan bertanya langsung pada guru kita. Dan apabila ada pertanyaan, maka pengaji kita tutup dengan dipimpin doa oleh guru kita. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari jamaah kita. Tutup saja pengajian kita dengan dipimpin doa. Kita sama-sama baca Fatihah, yang Fatihahnya kita tujukan kepada segenap keluarga besar Mas Firman dan Mas Albo, mulai dari pimpinannya sampai seluruh perawatnya, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan mereka, Allah mudahkan mereka dalam menunaikan tugas-tugasnya. Kepada para pasien, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita sampai kepada kesembuhannya, dan kepada keluarga yang merawat, yang menemani, yang membiayai juga diberikan kesabaran Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita semua, semoga Allah jaga kesehatan kita lahir dan batin. Khusus mohon berkenan sebagian fadilah surat Fatihah ini
kita tujukan kepada almarhum Ajuan Umar di Ciamis, yaitu Kiai Umaruddin bin Abdul Rashid yang baru kemarin berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadahnya, mengampuni semua dosanya, dan menempatkan di tempat yang mulia di sisinya, juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibahnya. Ada hadiahnya Al-Fatihah. Ya karena ya صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم اشرح لي صدورنا، اللهم اغفر لنا عن ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ونهب لنا من أزواجنا وذرياتنا جعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.